teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama menyimak pembahasan berikut. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ada beberapa layanan pasar modal yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manajer investasi syariah, bank, kustodian, dan wali amanah. Selanjutnya, apa sih perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal secara umum? Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, demikian terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal memiliki 2 peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah, sebagai sarana investasi syariah bagi investor. Yang kedua, pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Selanjutnya, apa sih kegiatan dari pasar modal syariah, apakah halal atau tidak? Pada dasarnya, kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal dan atau jual beli efek termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Selanjutnya, bagaimanakah saham dapat disebut sebagai efek syariah? Saham disebut sebagai efek syariah melalui konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi usaha. Demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor pada perusahaan. Konsep dasar pasar modal syariah. Dalam melakukan muamalah, manusia diberi keleluasaan untuk melakukan kegiatan, namun wajib memperlihatkan hal-hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal termaksud dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Nah, kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Produk pasar modal syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, efek syariah terbagi menjadi 2, berupa sukuk dan reksadana syariah. Sukuk ini adalah efek syariah yang berbasis sekuritas asas dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tujuan penerbitan dari sukuk ini antara lain pembiayaan pengembangan perusahaan. Sebagai contoh, pemerintah menerbitkan pembiayaan dan pengembangan perusahaan. Sukuk untuk membiayai berbagai proyek pembangunan pemerintah. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional, salah satunya dari segi imbal hasil
Dalam sukuk imbal hasil terjadi dengan cara bagi hasil, ujrah dan selisih harga. Sedangkan dalam obligasi, imbal hasil ditandai dengan kupon. Sedangkan reksadana syariah adalah jenis investasi di mana keseluruhan prosesnya memenuhi syarat halal. Pada reksadana syariah ini dikenal beberapa istilah seperti masyarakat sebagai pemilik modal yang disebut dengan istilah Rabb al-Mal atau sahib al-mal yang akan menyetorkan dana. Selanjutnya, efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Efek beragun aset adalah salah satu jenis efek syariah pendapatan, tetap berbentuk sekuritas aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritas dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. Akad yang digunakan antara investor dan penerbit EBA syariah adalah wakalah bil ujroh, di mana investor merupakan wakil dan penerbit EBA syariah berperan sebagai wakil. Akad yang digunakan dalam skema penerbitan EBA syariah disesuaikan dengan jenis aset yang mendasari produk dan para pihak yang terlibat dalam penerbitan. Di pasar modal Islam Indonesia, EBA syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK EBAS dan EBA syariah berbentuk surat partisipasi EBAS_SP. Selanjutnya, pihak yang dapat menjadi pihak penerbit DES yaitu pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Selanjutnya, manajer investasi syariah dan manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Apa sih itu ETF? Exchange Traded Fund Syariah adalah produk reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek seperti perdagangan saham. Reksadana syariah atau ETF syariah merupakan sekumpulan aset yang dipilih oleh manajer investasi dengan tujuan tertentu. Investor lalu memperjualbelikan unit penyertaan ETF di bursa efek layaknya perdagangan saham, sehingga harga ETF dapat berubah selama jam perdagangan. Dalam hal pengelolaan datanya, ETF memiliki beberapa bagian. Syarat yang mengikuti ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Pengelolaan ETF syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan hanya berisi portofolio atau jenis aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah teman-teman, kita telah menyaksikan video pembelajaran mengenai pasar modal syariah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.